Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan rumahnya. Rumah yang ditinggalkannya itu dikunci pintunya. Ketika Nabi Ibrahim pulang, beliau membuka pintunya itu, yang dikuncinya itu dibuka. Ketika beliau membuka pintu rumahnya, tiba-tiba ada orang di dalamnya. Padahal rumah dalam keadaan terkunci. Tidak ada jalan untuk orang bisa masuk ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Kok tiba-tiba ada orang di dalamnya? Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa kau ini?" Kata orang itu, "Aku adalah malaikat maut." Rupanya malaikat maut pantas bisa masuk. Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, wahai Israel, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana tampilanmu, wajahmu ketika engkau mendatangi orang yang tidak beriman, ketika engkau hendak mencabut nyawa orang yang tidak beriman." Ketika orang itu akan dicabut nyawanya, orang itu bisa melihat malaikat maut, tapi orang sekelilingnya tidak bisa melihat. Hanya orang yang akan dicabut nyawanya saja yang dapat melihat malaikat maut, malaikat Israel. Nah, bagaimana tampilanmu? Bagaimana rupamu ketika engkau hendak mencabut nyawa orang yang tidak beriman? Malaikat Israel berkata, "Wahai Ibrahim, kau tak akan mampu melihatnya. Tak akan mampu kau melihatnya, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim berkata, "Aku akan paksakan. Aku akan menahan. Jika itu memang menakutkan, aku akan tahan. Aku akan paksakan untuk dapat melihat." "Baiklah," kata malaikat Israel, "sekarang kau pejamkan matamu." Nabi Ibrahim pun memejamkan matanya. Ketika Nabi Ibrahim membuka matanya, dia melihat satu pemandangan yang begitu sangat menakutkan, sangat menyeramkan, dengan bau busuk yang sangat menyengat, menyiksa, begitu sangat menyiksa melihatnya. Orang yang melihatnya akan tersiksa dengan melihat penampilan daripada malaikat Israel itu. Nabi Ibrahim langsung jatuh pingsan. Kemudian ketika sadar, malaikat Israel itu pun kembali kepada tampilan semula. Nabi Ibrahim berkata,
Jika tidak ada neraka, maka melihatmu saja sudah sangat tersiksa. Sudah sangat menyiksa. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, perlihatkan kepadaku bagaimana wujudmu, rupamu, tampilanmu ketika engkau mendatangi orang yang beriman, hendak mencabut nyawa orang yang beriman. Malaikat Israel berkata, pejamkan matamu wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim memejamkan mata, kemudian membuka matanya. Dia lihat begitu indahnya wajah, tampilan malaikat Israel itu indah, dengan harum baunya, nikmat melihatnya. Kata Nabi Ibrahim, sekiranya tidak ada surga, maka melihat kau ini saja sudah sangat nikmat, katanya. Sekiranya surga itu tidak ada, melihat kau saja ini udah cukup dah, udah sangat nikmat, kata Nabi Ibrahim. Nah, inilah wujud rupa malaikat Israel ketika mendatangi orang yang beriman dan mendatangi orang yang tidak beriman. Apa beda orang beriman dengan orang Islam? Kalau orang kafir, orang non-Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka statusnya berubah dari kafir menjadi muslim, menjadi Islam, tapi belum mukmin, belum beriman, kecuali kalau dia sudah melaksanakan perintah Allah, ya, dia menjauhi larangan Allah, terutama perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Maka dia baru disebut orang yang beriman, karena ada bukti keimanannya, ada bukti keyakinannya. Dan orang yang tidak beriman itu ditarik nyawanya dengan sangat keras. Tapi orang yang beriman, kata Nabi, dicabut nyawanya seperti menarik bulu dari tepung. Ruhnya keluar seperti air yang keluar dari kendi. Ringan. Nah, bagaimana keadaan kita saat kematian, itu yang tentukan adalah kita, bukan Allah. Kita yang tentukan. Allah yang berikan pilihan. Nih, kalau mau mati secara orang beriman seperti ini. Kalau mau mati seperti orang yang tidak beriman, orang munafik, orang kafir, nih seperti ini. Allah hanya berikan pilihan, tapi yang tentukan adalah kita. Kalau dalam keseharian kehidupan kita tidak mau mengerjakan sholat, berarti kita memilih mati. Secara matinya orang yang tak beriman. Kalau kita mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh, berarti kita memilih ingin mati seperti matinya orang yang beriman. Malaikat datang begitu indahnya,
begitu cantik rupawan keadaannya, dan dicabut nyawanya dengan pelan. Tapi orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak beriman, maka dia akan menerima kondisi keadaan yang sebaliknya. Nah, terpulang kepada kita. Apakah kita ingin mati dengan cara matinya orang beriman, atau ingin mati dengan cara matinya orang yang tak beriman? Itu terpulang kepada kita. Kita yang tentukan. Allah hanya berikan pilihan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita mati dalam keadaan matinya orang yang beriman. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.